Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 18 September 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas di sektor basic material ya, atau bahan-bahan baku. Jadi ada dari subsektornya gas, ya minyak, nikel, terus kertas sama ya semen sama baja. Ya, baik. Kita langsung saja ke saham pertama, ada Pegas. Pegas ditutup di harga 1.830 dengan perubahan harga minus 0,81%. Kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA ya, makin lama makin tipis volumenya. Bandar lokal ini masuk tipis, setelah beberapa hari ini dia jualan deras, bandar asing juga jualan tipis. Nah, kalau Pegas ini dia netral, ya, yang jualan YUOD BKDH, yang beli BB YP GRF RF. Nah, ini Pegas termasuk kuat ya. Dengan perdagangan terakhir ISG kita dibanting dalam, tapi Pegas ketahan di EMA 21-nya ini ya, dan ini ya mudah-mudahan pertanda baik. Memang Pegas nggak mau dibawa turun gitu kan. Dan ini kalau Bapak Ibu lihat, dia ada penan, ini penan macam Antam zaman dulu ya. Ini memang agak lebar, tapi kalau misalnya kita persempit, ini udah muncul seperti ini ya, udah muncul seperti ini yang kecilnya. Oke, nah ini dia setelah naik, dia console waving. Ini kalau break bisa lanjut naik harusnya. Targetnya kemana untuk Pegas? Ini bisa ke 2080-an ya untuk Pegas. Targetnya bisa ke sini kalau pasarnya bagus. Oke, kalau pasarnya oke, harusnya masih bisa ke sini. Sangat mungkin lah kalau menurut saya tuh. Nah, ya 2100-an juga bisa, 2050. Oke. Ini kalau Pegas masih ngarah ke atas sih. Ya walaupun memang kelihatan distribusi kecil-kecil, tapi akumulasinya masih banyak. Ya take in profit bandarnya. Baik, seperti itu untuk Pegas. Lanjut selanjutnya ada Raja. Raja ditutup di harga 1160 dengan perubahan harga minus 3,33%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia breakout volume MA tipis, bandar lokal jualan tipis. Setelah akumulasi, bandar asing masih terus lanjut jualan, bahkan makin deras. Kalau kita lihat, Raja dia di small distribusi, yang jualan BK, AK, DPCC, yang beli IFMU, YPLG. Nah, ini bandar emang jualan ya, yang nampungnya bandar lokal. Oke, Raja ini memang area-areanya dia ini suka nguji di sini ya, 1120-an. Kemarin pas market merah juga dia nguji situ, tapi ya masih ketarik ke atas. Nah, ini lagi konsol ya, lagi konsol dia, lagi konsol setelah breakout. Nah, mudah-mudahan dia nggak break dari penan ini ya. Dia kalau break dari penan ini ya bisa potensinya jelek, bisa ke bawah. Tapi paling nggak kalau dia konsol gini, masih ada potensi untuk up ke target selanjutnya di 1300. Support terdekat 1120 ya. Kalau ini tutupan di bawah ini lepas dulu, karena ini ya low dia terakhir, biar nggak terlalu kejauhan cut lossnya ya untuk Raja. Dan ini sehat kok, dia masih naik, terus dia konsol, itu sehat. Resisten terdekat di 1215 untuk Raja. Selanjutnya ada Energi ditutup di harga 268 dengan perubahan harga minus 6,29%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini jualan, bandar asing ini masih terus masuk. Nah, kalau kita lihat Energi dia di normal distribusi, yang jualan SQ, CP, KKBI, BK, yang beli FSYU, AKYP. Oke, Energi ini dia jebol ya, karena market juga sih, marketnya kurang oke ya. Ini kemarin ada penan seperti ini, dia tiba-tiba jebol, dan dia ini nggak ARB ya, nggak ARB, dia low-nya di 266, tutupan 268. Nah, ini mudah-mudahan dia ada pantulan di MA 20-nya untuk bisa lanjut naik Energi.
Ini kalau mau entry di sekarang gimana? Bisa, ya bisa menarik. Kenapa ya? Karena dia ternyata malah bikin inverted head and shoulder potensinya seperti itu. Ya ini emang kemarin ada rekom di sini ya, di sini. Karena potensi dekat ya ternyata marketnya crash dia juga jebol. Nah ini kalau seperti ini dia potensi bikin inverted head and shoulder. Kita lihat besok dulu ya, besok kalau misalnya dia hijau, masih hijau, nah ini potensi rounding lanjut naik untuk break sampai ke 380 ya. Untuk energi support terdekat kalau secara itu ya 262 258 area situ ya, sampai 260-an lah, 258 sampai 262 itu support terdekatnya. Oke, resisten terdekat di 296 sampai 300. Untuk energi seperti itu, selanjutnya ada Akra. Akra ditutup di harga 1345 dengan perubahan harga minus 4,61%. Nah, ini kalau kita lihat dari volume dia tinggi, bandar lokal ini jualan, bandar asing masuk tipis. Nah, ini bandar asing yang udah mulai jualan di atas ya. Kalau kita lihat dia di normal distribusi dan jualan RX, DX, YUKZ yang beli ZP, AK, BKOD. Nah ini memang terlihat sekali ya, ada distribusi besar dari RX yang nampungin, tapi juga bandar-bandar asing yang harusnya cukup bagus. Baik, kalau secara teknikal ya Akra saya bahas terakhir di sini ya. Saya sampaikan mungkin kok dia hit 1400 dan ternyata ya dikasih lebih sampai 1445 ya. Dan dia sekarang drop. Nah ini kalau candle seperti ini sebenarnya jelek nih ya. Candlenya dia piercing, terus dia membuat candle pembalikan arah kemana ya, mungkin dia ke 1300 dulu ya. Dilihat aja dulu di 1300 ini, semoga nggak jebol ya dari 1300. Kenapa ya? Ini roundingannya dia nanti gagal jelek. Tapi kalau dia berhasil di atas 1300 ya, bertahan di atas 1300, dia berhasil rounding, ini masih potensi lanjut up untuk Akra. Oke, support terdekat 1300, resisten 1400 untuk Akra. Lanjut, selanjutnya ada Medco. Medco ditutup di harga 965 dan perubahan harga minus 3,5%. Kalau kita lihat dari volume dia juga menipis. Ya, bandar lokal ini masih masuk, bandar asing masuk tipis. Kalau kita lihat Medco di normal akumulasi, yang beli CS, AK, DRI, RF, yang jualan OK, BK, AUMG. Ini yang jualan OK, yang nampung yang CS malah lebih bagus ya. Jadi harusnya Medco ini masih oke. Medco ini stay oke. Terlihat ya dia waving. Ini kan kalau kita garis gini ya, dia up ini modelnya. Ya kan dia masih up dan ini. Nah, ya dia ada atapnya seperti ini. Kemarin di sini ya, nggak tahu nih teman-teman ada sempat kena beli atau enggak, tapi Medco udah sampai ke TP2 kita. Dan ini doji ya, ini hammer lah. Nah ini nih potensi mungkin koreksi dulu sampai ke 950-an. Oke, baru rounding naik. Nah ini kan kita juga harus lihat ya, ini Medco belum sempat nyentuh MA20-nya lagi setelah naik tinggi. Ya ini belum sempat nyentuh. Ya ini mungkin akan momen-momen dia nyentuh MA20 dulu, baru dia berhasil lanjut naik lagi. Ya karena ya harus dites dulu, walaupun jadi support ya MA20 ini harus dites dulu. Nah mungkin minggu-minggu depan ya dites dulu baru rounding naik ya, kalau dilihat dari saham-saham yang lainnya. Seperti itu ya untuk Medco. Cut loss di mana? Di bawah 875. Nah dia kalau dia udah nyentuh 875 pun udah terkena nih dari tes ya kan. Nah ini mungkin baru lanjut naik lagi nanti. Seperti itu ya untuk Medco. Lanjut, selanjutnya ada Elsa. Elsa ditutup di harga 342 dan perubahan harga minus 2,29%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini jualan tipis, tapi setelah ada akumulasi besar, bandar asing juga jualan tipis. Kalau kita lihat dia netral, yang beli CP, XA, DRDH, yang beli PD, GRI, BP. Ya, netral dan dia ketahan di downtrend
jangka panjangnya dia. Ya, dia sempat uji 340 langsung membal. Oke, membal di 342 yang dimana ya mudah-mudahan ini memang masih mau rounding up ya. Ini dia bikin gap di atas. Nah, memang yang agak mengerikan kalau dia tutup gap di sini. Nah, ini agak mengerikan memang. Oke, Elsa ini kita udah 2 kali bolak-balik ya, cuan pas di sini. Ya, sampai TP-nya di sini. Terus dia retest ya di Telegram saya bilang kalau mau masuk Elsa bisa 320 sampai 330-an. Ya, memang sempat ke bawah drop, tapi habis itu put ngacir. Oke. Jadi kalau untuk Elsa ini supportnya di 340, ini harus dilihat ya. Harus dilihat, tapi ini sih secara bandarmologi ini masih bagus banget sebenarnya. Koreksi dalamnya dia kemarin itu distribusinya kecil dan volumenya tipis. Ya, volumenya tipis, nggak sebesar yang kemarin. Jadi ini koreksi wajar setelah dia breakout resisten lamanya dia gitu kan, diuji dan balik lagi ini MA 20-nya mungkin mau uji dulu. Tapi bagusnya Elsa di sini MA 20-nya teruji terus gitu kan. Jadi tanpa nguji lagi harusnya udah bisa lanjut up. Ini resisten terdekat di 366. Ini saya pakai Fibonacci dan dia pas ternyata di 366 gitu kan. Jadi ya ini resisten bakal kuat kayaknya 366 untuk Elsa. Seperti itu. Lanjut selanjutnya ada Antam. Antam ditutup di harga 2040 dengan perubahan harga minus 1,45%. Kalau kita lihat dari volume dia juga makin tipis. Bandar lokal masuk ya setelah kemarinnya dia jualan. Bandar asing sudah mulai masuk lagi nih. Nah, kalau kita lihat dia di small akumulasi yang beli ZP, AK, LGGR, yang jualan ODHP, BKMG. Nah, ini kelihatan ya retailnya tipis karena apa? Retail udah banyak nyangkut untuk Antam. Ya, jadi Antam ini udah terlalu banyak retail ya. Jadi mungkin sisa-sisa hype-nya dulu. Kalau sekarang mungkin retail banyak di PTBA, banyak di Adro gitu kan. Nah, ini juga mungkin Antam ini masih sisa-sisa tahun lalu gitu kan hype-nya, jadi masih banyak ya. Kalau Antam sendiri sih ini dia bikin gap, potensinya Antam ini memang masih up kok, masih up. Nah, ini masih up, dia mungkin ini ketahan aja, ketarik karena pasar jelek gitu kan, tapi ini potensinya masih up, justru dikasih harga diskon lagi. Kalau mau beli masih bisa ke 2150 ya, dia uji terdekat di 2190-an lah ya, 2200 itu ada MA 200-nya yang ngejaga si Antam nih. Ya, begitu ini jebol ya ini dijaga terus jadi atap. Nah, itu mungkin seperti itu. Cuma kalau Antam jarak jauh, jangka jauh masih bisa ke 2500 lagi. Ini nutup gap di sini masih mungkin di 2400. Jadi kalau harga sekarang nutup gap ke 2400 gitu ya. Nah, masih 17%-an. Jadi masih worth it kalau menurut saya. Cut loss di mana? Di bawah 1850. Jadi ini trading plan saya dari awal ya, di grup Telegram juga teman-teman tahu. Cut loss di bawah 1850 ya. Puji Tuhan masih ketahan terus gitu. Ya masih ketahan di sini dan nggak nutup gap di sini. Ini yang mengerikan kalau nutup gap di sini. Ya, untuk Antam dia mungkin roundingnya memang agak berantakan nih. Tapi ya secara big views dia masih rounding. Dan lagi mau mengarah ke atas pelan-pelan. Oke. Seperti itu ya untuk Antam, support terdekat di 1990 itu supportnya, resisten di 2100, 2090 dan ada di nanti di 2190, 2200-an. Seperti itu untuk Antam ya. Lanjut selanjutnya ada TINS. TINS ditutup di harga 1455 dengan perubahan harga minus 2,02%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume MA. Bandar lokal ini kembali jualan, bandar asing masih terus jualan ya, tipis-tipis. Barangnya dia masih di atas kayaknya. Coba kita cek foreign underlay-nya. Nah, barangnya dia masih di atas. Ya, masih banyak. Oke, kalau kita lihat dari bandar detektor, dia di big distribusi yang jualan ODBKYU, yang beli YP, PD, XQ, NI. Ya, ini distribusi besar yang nampungnya kecil-kecil. Oke, untuk TINS
dia ini ya, ini menurut saya dia dikasih harga diskon lagi. Ini area-area mantulnya dia, dan ini ada MA60 ya, nguji MA60 sebagai support. Ini harusnya bisa mantul besok. Ya, minggu depan harusnya bisa rounding naik sampai ke 1515 untuk TINS. Ini masih oke lah, masih oke. Cuma memang bandarnya aja nih agak ngeri ya, bandarnya si TINS ini. Nggak sebagus Antam tadi. Kalau Antam masih ada yang nampung. Nah kalau TINS ini bandarnya nggak nampung gitu. Di bawah memang ada gap nih. Gap cukup jauh. Ini di sini ya. Di 1300-an nih ada gap cukup jauh. Mudah-mudahan itu nggak ditutup lah. Kalau itu ditutup ya Antam potensinya juga nutup ke 1700-annya tadi. Nah untuk TIN sendiri masih mungkin sebenarnya untuk nutup gap di sini. Nih, dengan ada distribusi itu masih mungkin dia nutup gap di 1450-an. Ya mungkin dengan rambut aja nutup, terus habis itu dia naik lagi di atas MA60-nya. Skenario seperti itu masih mungkin untuk TINS. Ya, seperti itu untuk TINS. Lanjut selanjutnya ada INCO. INCO ditutup di harga 6.525 dengan perubahan harga minus 1,88%. Kalau kita lihat dari volume, dia di atas volume yang tipis. Bandar lokal ini jualan, bandar asing ini mulai masuk. Kalau kita lihat dia di normal distribusi, yang jualan BK, BB, PDDR, yang beli NU, NI, YU, AKKZ. Ya ini distribusinya cukup deras, tapi yang nampungnya kurang seimbang ya. Oke, untuk Inco ini dia kemarin sekalian tutup gap. Ya sekalian tutup gap nih di area sini. Ini nanti saya hapus ya. Di area sini tutup gap kan dia. Udah ketutup, udah lunas. Nah ini ada gap di bawah. Ada gap di bawah lagi. Oke, mungkin tertutup atau enggak, ya balik lagi. Kalau misalnya memang lagi pada drop ini nikel, ya Antam, Inco, terus TINS, ya potensi nutup gap-gap tadi dulu. Baru rounding lanjut naik. Itu. Ya soalnya kalau kita ngebahas Inco, nih Inco banyak sekali gapnya di bawah-bawah. Ini gap. Ya, ini gap. Jadi Inco itu modelnya seperti itu, dia suka bikin gap. Nah, kita yang ngerasa ini gapnya akan ditutup, nggak akan ditutup aja kalau udah rally naik, ya ternyata ketutup gitu kan. Dan ini ya kita nggak bisa seperti itu, jadi kita harus tetap disiplin lah. Ya kalau untuk saham-saham nutup gap seperti ini. Tapi enaknya dia juga bikin gap di atas, yang dimana itu bisa menjadi target kita untuk lanjut swing. Tuh, sorry. Ini kalau bisa sekarang ya mungkin cuma 1% 2% ya. Nah 1% ya. 1% 2% nutupnya untuk Inco. Tapi secara balik lagi secara big views ya dia masih rounding naik. Targetnya masih ke 8.000 dulu. Ya kalau saya untuk Inco. Dan ini saya rasa harusnya bisa. Ya untuk Inco. Kemarin kita juga udah cuan di sini dah. Kita masuk dari sini. Habis itu terbang cuan. Ya untuk Inco. Seperti itu ya, support terdekatnya kalau kondisi yang mau masuk, maksa mau masuk, ya support terdekat mau nggak mau di 6.000, agak jauh. Ya, agak jauh. Support terdekatnya tuh di 6.000 sama ini nggak ada yang kuat sebenarnya kalau di sini. Ya, kenapa nggak ada yang kuat? Ya ini lihat. Sekali dijebol terbang, sekali jebol ke bawah turun. Ya sekali jebol terbang, ke atas terbang, ke bawah turun gitu. Jadi ini bukan support kuat ini, tapi kayak ya support transisi aja lah. Oh udah nyampe area sini, berarti kalau udah area sini siap-siap nih terbang, dan dia terbang gitu kan. Seperti yang saya sampaikan nih pas di sini. Gitu. Dan ini ya puji Tuhan terbang. Nah makanya ini kalau nanti dia teruji di sini, ya potensinya bisa sampai ke 6.000 dulu. Seperti itu. Ya untuk Inco. Lanjut selanjutnya ada NICL. NICL ditutup di harga 103 dan perubahan harga 0,00%. Kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA. Bandar lokal ini masih jualan.
bandar asing juga jualan tipis. Sorry, bandar lokalnya masuk ya, mulai masuk. Nah ini kalau NICL dia di small akumulasi, yang beli CC, PD, YJEP, yang jualan YP, IF, DH, YU. Ada normal akumulasi dengan volume tipis tapi, dan ya NICL selama di atas di area 99 sampai 101 ini masih oke. Ya untuk NICL. Dan dia ya kelihatan ini sideways mau nguji ke 112 ya dulu. Dan dia kemarin ISG dropnya seperti itu ya dia nggak kerasa gitu. Nggak kerasa. Dan ini MA20 mulai merambah naik. Mungkin nanti akan dites sekali baru bisa ada membalan ke atas lagi. Ya, untuk NICL ini kemarin sempat hype-nya di sini ya, volume tingginya di sini. Nah, mungkin ini masih banyak orang yang nyangkut akhirnya karena beli di sini ya kan di sini. Nah, ini harus sabar. Ya, harus sabar. Baik, seperti itu untuk NICL ya, resisten di 110 sampai 112, supportnya 101 sampai 99 untuk NICL. Lanjut selanjutnya ada INKP. INKP ditutup di harga 9250 dengan perubahan harga minus 2,63%. Kita lihat dari volume, dia break volume MA, bandar lokal ini yang akumulasi, bandar asing 2 hari jualan deras. Kalau kita lihat dia di big akumulasi, yang beli KZAK, PDKK, yang jualan BK, CC, DXRX. Nah, ini kayaknya kalau dilihat ini bandar lokalnya nggak ada nih ya. Ya mungkin ini KZ ini ya bandar lokal ini terhitungnya gitu. Nah ini cukup tinggi akumulasinya ya, dan ya nampung ini dia area bawah udah retest lagi ya, mungkin dia retest ke supportnya ini, tapi butuh konfirmasi apakah akan kuat karena masih potensi sebenarnya ini nutup gap di sini masih mungkin ya, ini ada tutup gap mungkin dia masih bisa jebol ke bawah. Sekalian uji MA20 nya, ini pas naik juga belum pernah diuji MA20 nya untuk INKP, jadi mungkin sekalian uji MA20 baru rounding naik seperti itu. Nah ini memang ada supportnya di sini ya, ya makanya nanti harus dilihat dulu, dilihat besok ya, kalau ada akumulasi yang lebih bagus lagi ya mantap gitu. Ya untuk INKP ini kayaknya distribusinya deras ya, oh kan turun tajam. Baik, seperti itu ya untuk INKP. Selanjutnya ada Tekim. Tekim ditutup di harga 7.450 dan perubahan harga minus 1,65%. Kalau kita lihat dari volume, dia ya menipis tipis-tipis gitu kan. Sekarang dia di bawah volume MA, bandar lokal masih masuk, bandar asing terus masuk. Ini kalau kita lihat dia di normal akumulasi, yang jualan MG, YP, PD, ZP, yang beli KZ, AK, EP, CP. Nah ini MG berarti taking profit di mana-mana ya. Taking profit di Tekim, taking profit di Bumi, tadi taking profit di INKP juga, ya kan? Nah jadi cuannya gila-gilaan kemarin dia. Untuk Tekim ini kelihatan dia bikin semacam flag ya. Jadi setelah naik dia bikin flag. Ini kalau jebol ya potensinya lanjut naik ke atas. Bisa ke 7.800 atau 7.900-an ini gitu. Nah, ini tinggal nunggu aja ya, tinggal nunggu. Harusnya sih nggak lama kalau flag dan akumulasi yang seperti ini ya semakin bagus. Jadi kalau untuk kondisi saat ini Tekim atau INKP untuk saat ini ya ini mending Tekim gitu, karena ini nggak tahu kita INKP bandar asingnya mau jualan sampai kapan. Tapi ini juga udah di area support ya, jadi ya masih sama-sama bagus lah, bisa sama-sama bagus ya. Tekim ada supportnya di 7.350-an atau bisa balik lagi ke area sini ya 7.100, tapi ini jauh ya, kita lihat aja di 1.300-an lah. Nah ini targetnya kan, ini support nih ya, supportnya di sini lah 1.200-an sampai 1.300, 7.300-an.
Kita lihat aja untuk Tekim. Oke, seperti itu ya Tekim. Dan ini sebenarnya kalau bikin flag ya ternyata dia bikin apa? Cup and handle gitu. Ini cup, ini handle. Jadi kalau ini break, nah break dari sini ya. Ini potensinya lari sampai ke berapa? 9.400 untuk Tekim. Jauh, jauh sekali gitu. Ya, seperti itu ya untuk Tekim nih kalau kita melihat nih. Ya, dia bikin cup and handle, rounding, flag bisa ke 9.400. Dan itu ya mungkin aja Tekim juga belum mahal-mahal banget kalau situ ya kan. Dia pernah ke 14.000 soalnya. Seperti itu untuk Tekim. Lanjut selanjutnya ada SMBR. SMBR ditutup di harga 560 dan perubahan harga positif 4,67%. Kalau kita lihat dari volume, dia udah break volume MA, bandar lokal mulai masuk deras, bandar asing yang jualan setelah diakumulasi. Nah, SMBR sendiri dia di big akumulasi, yang beli DR, DH, MGIF, yang jualan BK, CC, XCNI. Nah, ini retail-retail pada jualan nih ya, taking profit. Yang akum masih bandar, masih oke. Ya, untuk SMBR sendiri, dia terlihat nih ya, mentok di 575 barengan di sini. Ini tertahan, dan dia habis breakout juga di 548. Ini pas banget ya Fibonacci-nya. Jadi kita pakai Fibonacci aja. Ini di sini juga pas, ya ini pas, ya jadi ini valid menurut saya Fibonacci-nya ya kan. Nah gini, jadi kalau Fibonacci tarikannya pas itu pas kok kebacanya ya, support resistannya. Untuk SMPR sendiri ini dia sudah mulai rounding ya, sudah mulai menuju high-nya dia. Kalau ini jebol, ya besok dengan kondisi si SMBR ini dia rounding, dia gagal gitu kan, terus dia rounding sampai 540-an inilah yang nguji MA 200-nya gitu kan, dia rounding sampai sini. Ini ada targetnya, target jauh nih sebenarnya. Nah, target jauhnya si SMBR sampai akhir tahun bisa ke 700. Bisa ke 700. Nah, mungkin enggak, ya enggak tahu. Yang jelas sih ini bentuk rounding sampai sini mampu ya kan. Dia jebol lagi mampu, dan ini ya terlihat dia bikin inverted head and shoulder juga nih. Ini kan dia koreksi di sini kan. Nih, nih di sini ya. Nah, break. Jadi targetnya kalau oke yang di sini ya, yang nggak jauh dulu deh. Target kedua dulu kita cek ya, udah hit atau belum? Belum nih harusnya. Nah, nih bisa sampai ke 580. Nah, pucuk-pucuknya di sini kan seperti itu. Oke. Untuk SMBR. Support terdekat di 540. Resisten di 575 untuk SMPR. Selanjutnya ada SMGR. SMGR ditutup di harga 6.875 dan perubahan harga positif 3,77%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia juga sudah break volume, bandar lokal kembali masuk, bandar asing masuk lagi. Nah, ini menarik ya SMGR. Bandar sudah mulai masuk, dia di big akumulasi, yang beli YU, AK, BK, KZNI, yang jualan YPDX, CCAZ. Nah, ini bagus banget akumulasinya. Ini menarik untuk SMGR. SMGR terdekat resist di 7.000 dan menurut saya itu sangat mungkin dijebol. Untuk SMGR ini terlihat ya, dia bikin double bottom. Nah, ini double bottom, targetnya berarti kemana? Ke 7.666, 7.700-an. Ya, double bottomnya. Terus kalau misalnya ini ada penan juga, dia break penan ini, ya, break penan, dia bisa ke 8.000 untuk SMGR. Seperti itu. Ya, ini masih sangat oke banget. Sangat oke banget untuk SMGR di swing swing sampai akhir tahun masih oke. Ya. Ya mungkin 16%, tapi ya masih bisa lah, dia ke 8.500 tuh harusnya masih bisa.
Seperti itu. Nah, nanti kita lihat lagi ya, dia rounding sampai sini dia akan bentuk pattern seperti apa, kan bisa lagi kebentuk dia mungkin rounding dulu baru naik, itu masih bisa. Berarti apa? Ya berarti targetnya nambah, ya kan? Secara target dia udah rounding, ya targetnya nambah dong. Ya, untuk SMBR support terdekat di 6650 ya, 6650 supportnya untuk SMGR. Baik, seperti itu SMGR. Lanjut selanjutnya ada INTP. INTP ditutup di harga 9925 dan perubahan harga positif 3,39%. Ya, kalau kita lihat dari volume, dia di bawah volume MA, bandar lokal ini masuk terus, bandar asing juga malah yang masuk terus. Nah, INTP jadi normal akumulasi, yang beli BK, AK, RXZP, yang jualan CC, YP, PDDR. Nah, ini udah apa namanya? Ada akumulasi bagus ya di INTP. Sama, jadi semen-semenan ini mulai oke. Nah, ini dia bikin triple bottom, begitu break ya targetnya ke 10.000 dulu, 10.500. Ya, dan ini dia breakout, udah breakout downtrend jangka panjangnya dia, ya jangka menengah lah ini ya. Jangka menengah, kalau jangka panjangnya ini ya sini nih. Agak sulit nariknya nih. Nah, sini ini ada atapnya lagi. Gitu. Ini dia breakout. Nah, ini kalau breakout ini pun sebenarnya targetnya ada gitu kan. Targetnya jauh. Gitu. Ya, ini kita ke sini dulu aja ke 1050. 10.500, sorry. 10.500 ya untuk NTP ini masih bisa. Beli sekarang lebih baik nunggu retest ya, nunggu retest biar harganya makin oke di 9750-an, 9800-an untuk INTP. Coba kita cek pakai Fibonacci dulu deh. Nih. Ya, mungkin ya, sangat mungkin seperti itu. Atau misalnya kita geser dikit nih ke sini. Terus sampai roundingan bawah ya. Nah, ya kan? Jadi sangat mungkin untuk sampai ke sini. Seperti itu untuk INTP. Lanjut, selanjutnya ada Crash. Crash ditutup di harga 450 dengan perubahan harga positif 1,81%. Ini kalau kita lihat dari volume, dia mulai tipis, bandar lokal ini masuk, bandar asing udah 4 hari jualan. Dan Crash ternyata ya dia diakumulasi bagus banget ya minggu-minggu lalu. Dia di big akumulasi, perdagangan terakhir yang beli CC, OD, BQMU, yang jualan PD, AK, IT, AMG. Di CCOD ada akumulasi cukup oke, dan dia kembali breakout di 446. 446 ini adalah resistennya si Crash. Resistennya Crash ini dulu trading dari bawah ya, dan dikasih breakout. Nah, ini MA20-nya menguji ke atas, mudah-mudahan kena dulu baru terbang. Ya, baru terbang. Terus ada resist juga terdekat di sini. Keras. Ini pas candle tengah. Nah, ini ada resist nih di sini di 465, 464 ya. Ini resistnya. Jadi kalau misalnya sekarang uji ke sana masih ada 3%. Tuh. Dan ini masih mungkin naik, lanjut naik kok untuk si Crash, tenang aja. Dan ini kalau kita lihat ya, dia bikin inverted head and shoulder. Targetnya sini di 495 atau area 500-an lah. Kita coba tarik ke belakang gitu kan. Nah, ini area resistance dan supportnya dia. Oke. Jadi ini valid ya, bisa ke sini untuk crash di swing. Seperti itu. Ya, untuk crash. Baik, saya rasa seperti itu untuk video kali ini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya untuk ini ya. Pas ya Fibonacci juga kan. Nah, gitu.
Ya jadi kalau mudah-mudahan ya Bapak Ibu terbantu dengan analisa saya, dan sekali lagi ya saya menganalisa ini juga Bapak Ibu lihat sendiri, nggak asal-asalan. Semoga bermanfaat analisanya dan bisa membantu Bapak Ibu untuk cuannya di pasar saham. Baik, happy weekend Bapak Ibu dan salam sehat selalu.